Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Amelia, NIM saya 201130 190. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi-materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Istilah kata investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu investir atau memakai, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment. Istilah investasi yaitu istilah yang sudah sangat populer dalam dunia bisnis. Investasi dapat terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu investasi pada aktiva real, yang kedua ada investasi pada aktiva finansia. Investasi pada aktiva real artinya investasi yang bisa dilihat secara fisik, seperti emas, rumah, ruko, dan lain-lain. Dan adapun investasi pada aktiva finansia yaitu investasi dalam bentuk yang surat-surat seperti surat berharga, deposito, dan lain-lain. Tujuan utama investasi adalah setiap orang yang mengharapkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan dari investasi yang telah dilakukan. Dengan kata lain, mengharapkan keuntungan investasinya. Adapun bentuk kerjasama menurut Sunarnajah, bentuk kerjasama yang utama khususnya untuk PMA berupa Joint Venture atau Production Sharing Agreement. Joint venture adalah kerjasama antara dua atau lebih kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bisnis tertentu atau berpartisipasi pada proyek baru dengan menggunakan teknologi atau sumber daya yang dimiliki para pihak. Telah ditetapkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa PMDN atau pasar modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Bentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu yang pertama ada koperasi, yang kedua ada perseroan terbatas atau PT. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 15 sampai dengan pasal 35. Dengan markup atau persekutuan perdata sebagai bentuk badan yang paling dasar diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata, yaitu yang pertama ada firma dan perseroan komoditer atau CV. Dalam melakukan kegiatan penanaman modal dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu secara langsung dan patungan kerjasama. Yang pertama ada secara langsung, yaitu seluruh modal dipegang oleh investor asing atau investor dalam negeri saja. Dan yang kedua ada patungan atau kerjasama, yaitu modal yang dimasukkan dalam perusahaan merupakan modal investor asing dengan investor dalam negeri. Hubungan bidang usaha dengan investasi merupakan sebuah keterkaitan yang sangat menggenggam. Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha secara tidak langsung melakukan investasi untuk masa depannya dan memperoleh keuntungan. Seperti halnya ketika kita melakukan bidang usaha di jasa jual beli mobil antik. Secara tidak langsung kita telah melakukan investasi yang dimana mobil antik nilainya akan terus stabil, bahkan bisa naik jika mobil tersebut masih mempunyai nilai yang bisa berdasarkan keorisinalannya atau ada nilai historisnya, sehingga akan mendatangkan keuntungan yang lebih. Manfaat yang kita peroleh dengan menanamkan modal di bidang usaha untuk dijadikan investasi adalah salah satunya mendapatkan benefit atau keuntungan yang sangat besar bila kita berinvestasi dalam jangka panjang. Salah satu bidang usaha yang bisa dijadikan sebagai investasi adalah sektor pariwisata dan properti. Kebijakan investasi merupakan keputusan keuangan atau financial decision, yaitu tentang aktiva yang mana harus dibeli oleh perusahaan. Menurut
Menurut Organisasi Kerja dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, kebijakan investasi antara lain berupa mempromosikan dan memfasilitasi investasi, perdagangan, persaingan, pajak, tata kelola perusahaan, mempromosikan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab, pengembalian sumber dana manusia, pembangunan infrastruktur dan sektor keuangan, dan tata kelola publik. Adapun kebijakan investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi masing-masing negara. Berdasarkan sifatnya, kebijakan investasi dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan investasi yang bersifat restriktif, yaitu kebijakan yang secara ideologi menentang adanya investasi asing atau investasi privat atau swasta yang dapat menyebabkan terpecah atau berkurangnya kontrol, larangan, pembatasan-pembatasan oleh suatu negara. Yang kedua yaitu kebijakan investasi yang bersifat terbuka atau bebas, yaitu kebijakan investasi yang dapat menerima masuknya investasi asing atau swasta. Adapun kebijakan investasi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 yang telah digantikan kebijakan lama dengan menyatukan dualisme peraturan tentang penanaman modal yang dahulu diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mempertegas dan memperjelas kebijakan peraturan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal dibuatlah suatu bentuk rencana umum penanaman modal. Dalam rangka umum penanaman modal yang akan disusun oleh pemerintah tersebut diharapkan sudah mencakup arah pembangunan penanaman modal di Indonesia, khususnya berkenaan dengan pengembangan penanaman modal daerah. Baik, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.